Alasan kita bikin comblang-comblangan ini, kita bikin Cinomage sama Indomage ini, kenapa? Karena dunia yang sekarang ini bisa dibilang dunia cari jodoh yang di online ini udah nggak kondusif lagi, bro. Umur misalnya di bawah 25. 25 kan dia pasti gampang, bro. Ibaratnya buat dapetin pasangan kan. Tapi kalau misalnya salary dia di bawah 5 juta, kita tolak. Dia cowok, salary segitu, mestinya dia fight dulu lah, berjuang supaya naikin dia punya salary. Ketika dia salary yang naik, artinya apa? Dia siap untuk berkomitmen lebih tinggi lagi kan. Cewek yang sudah punya penghasilan, dia nggak akan cari cowok yang nggak ada penghasilan. Betul. Karena mindsetnya dia udah jelas, bro. Nggak ada lu aja gue bisa hidup. Masa nambah lu gue beban hidup nambah? Nggak realistis gimana? Dia mau dapet cewek umur 25 tahun, speknya spek TikTok. Padahal mukanya juga biasa gitu loh. Mukanya biasa, meskipun dia duitnya banyak, tapi penampilannya juga biasa. Artinya apa? Cewek mau sama dia juga mikir gitu loh. Kalau misalnya kita bilang China merdekanya kapan, itu kan lebih terlambat dari kita kan. Betul. Tapi sekarang mereka bisa dibilang 15 tahun, 20 tahun lebih cepat daripada kita. Kita tuh cuma jago naikin pajak doang. Kalau Cina masukin barang ke Indonesia, sekarang pajaknya 100%. Gua naikin aja 300%. Karena China punya mindset, kalau hari ini gua kapasitas produksi 10.000, kos gua $10, gua akan berpikir teknologi atau mesin gimana supaya produksi gua 100.000, kos gua $10. Jadi artinya apa? Semakin banyak pajak dinaikkan juga, itu bukan solusi buat mencegah mereka bisa jual barang lebih murah. Yes. Halo sobatku, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel KSI Talk. Di episode kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang akan sharing tentang dunia bisnis. Nah, sebelumnya nih, beliau udah sempat ngisi juga nih 1 tahun yang lalu. Ya, kita langsung aja Bro Rinky. Halo semuanya. Dokter mobil. Yes, thank you bro. Bro, gila. Thank you bro. Gimana? 1 tahun berarti ya? 1 tahun kita target Terakhir kan? ya? Yes. Nah, kalau kalian belum nonton podcast sebelumnya, nanti bisa cek di link deskripsi. Iya. Nah, sebelumnya tahun lalu lu sempat share tuh Betul. di sini ya. Kalau Domo itu perkembangannya buka outlet sudah 33 titik. Betul. Waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu kalau nggak salah 2 itu ongoing ya yang di Malaysia itu ya. Iya. Waktu itu kan. Iya. Nah, kalau sekarang outlet itu udah berapa tuh? Total semua bengkel gua ada 48 bro. 48 bengkel. Berarti 1 tahun mau 15. Enggak lah. Kita juga ibaratnya masih grow secara organik sih. Iya. Itu lu gimana tuh? Satu bulan 1 titik dong berarti ya itu ya. Kan ada beberapa kan dokter mobil itu kan sebenarnya yang paling utama bro. Terus kita juga ada namanya Domo transmisi, ada Domo kaki-kaki. Tapi tempatnya beda-beda gitu loh. Jadi enggak di satu bengkel yang sama. Enggak, karena memudahkan kita untuk sistemasi. Kita create mekaniknya, pokoknya job desk-nya dokter mobil tuh AC sama mesin doang. Oke, berarti sebenarnya ini satu corporate. Cuman beda divisi lah ya. Beda divisi, terus tempatnya juga beda-beda gitu. Berarti teknisi yang ngerjain di dokter mobil itu beda sama si yang tadi. Beda, betul. Macam. Iya. Jadi konsepnya itu seperti kayak misalnya lu punya rumah makan bro. Kalau misalnya rumah makan lu sediain Chinese food, Western, sediain makanan-makanan dari negara lain, kan dapurnya pusing bro. Oh iya benar, bumbu-bumbunya ya. Untuk ekspansinya itu juga pusing gitu loh. Jadi lu setiap kali mau buka satu tempat, lu mesti siapin 10 chef. Contohnya masakan ini, masakan ini, masakan ini, masakan ini. Nah, gua nggak mau seperti itu. Jadi gua pilah-pilah. Pokoknya chef A masakannya Indonesia, jadi buka cabangnya sekian cabang seperti itu. Jadi cepat gitu loh ekspansinya. Nah, ini nih ilmu penting banget nih. Karena kenapa? Karena banyak orang itu berfokus pada penghematan, bro. Betul. Ya kan? Sebenarnya dari penghematan itu justru malah bisa blunder juga ya. Betul. Karena kan kadang-kadang gini, orang mikir kan ini, gue biar hemat sewa tempat, gue bikin aja satu usaha ini. Koyokan. Bener, gue titik sukat-sukat banyak. Dan kadang-kadang ini usahanya itu nggak berkaitan malahan, bertabrakan. Betul. Jadi ada beberapa kasus yang gue temuin malah jadi saling ngebunuh. Betul. Karena arusnya itu kan yang enak itu kan seperti kalau kita bikin kayak misalkan rumah makan lah ya, kita cerita tadi ya. Mungkin dia jual makanan nih, habis itu dia jual minuman, dia jual dessert. Maksudnya kan masih satu core tuh. Orang habis makan, mau dessertnya, atau sebelum makan mau dessertnya. Nah, ada yang kadang-kadang gue lihat di company dia jual makanan, ya kan? Terus dia jual makanan juga lagi. Oh gitu. Gitu loh. Jadi mungkin yang ini dia bikin masakan Thailand misalnya. Beda satu petak dibuka ada nasi padang. Nasi padang, iya.
sebelahnya lagi ada Chinese food. Jadi Yes. jatuhnya orang ke sono bukan buat ini, jadinya food court, bro. Pusing jadinya. Benar, jadi food court. Iya. Alhasil bukannya scale up ngebunuh, kenapa? Karena omsetnya kebagi. Ya, nah itulah Gitu. pentingnya namanya spesialisasi, bro. Nah, iya. Jadi orang inget lu tuh spesialisasi tuh di mana. Kalau misalnya orang datang ke tempat lu mau makan, tapi tempat lu kayak food court, orang juga bingung, bro. Jangankan orang bingung mau makan apa ya. Kalau lu misalnya duduk di rumah makan, tiba-tiba lu dikasih satu menu gitu. Menunya ada ratusan, lu juga bingung mau makan apa. Bener nggak? Benar. Itu makanya kan kita suka nanya, yang Yes. rekomend apa? Iya. Karena saking pusingnya tuh. Iya, karena orang tuh kalau misalnya mau makan tuh perutnya kan lapar, bro. Otaknya kan ibaratnya bisa mikir itu paling cuma 20-30% lah. Dia lapar, bawaannya mau makan, ya udah, paling enak apa, bener nggak? Iya. Kayak gitu. Penting banget tuh ya buat teman-teman yang mau Yes. scale up ekspansi cepet, harus dipisahkan dulu lini usahanya supaya tidak saling membunuh. Ya. Ya kan? Karena banyak juga gue perhatiin beberapa orang saat ini ya di dunia elektronik terutama nih bro, gue lihat Elektronik. perkembangannya elektronik ya. Mereka tuh suka bikin second brand. Betul. Sebenarnya tujuannya bagus gak? Dibilang bagus, bagus juga. Hmm. Karena berpikirnya adalah dibanding market yang sono ditelan orang, Yes, mendingan yes. gue yang telan. Ya. Nah, cuman the problemnya adalah kebanyakan akhirnya brand utamanya dia mati sama second brand. Ya, nah orang itu kebanyakan kan biasanya jual yang murah, bro. Yes, betul. Nah. Dia masuk ke market jual yang murah dulu. Terus kemudian dia masuk yang agak bagus dikit. Sebenarnya kalau misalnya strategi seperti itu kan bisa dibilang saling makan kan, karena customernya kan itu doang kan. Yes. Kecuali dia bikin elektronik tuh nggak ada hubungannya dengan elektronik yang pertama dia jual gitu loh. Oke, misalkan contoh dia pertama jual TV, Jual TV ya. keduanya jual AC. Nah kalau bisa dia bikin brand lain, misalnya jual kipas angin gitu loh. Oke. Kayak gitu. Jadi kan ibaratnya nggak tabrakan. Betul. Jadi upselling cross sellingnya juga enak tuh. Iya. Tapi banyak kan juga elektronik itu waktu dia sudah launching TV, dia jual TV lagi tuh bro, yang tadi Nah. gue bilang. Brandnya beda kan. Brandnya beda, Iya. pabriknya sama. Betul. Cuman kan alhasil market yang tadi ada di brand A akan Iya. kesedot sama si brand B, Yes. gitu. Iya. Jadinya blunder sebenarnya. Betul. Cuman memang di satu sisi juga mereka berpikirnya mungkin dibanding diambil sama merek lain, mendingan Iya. gue ngembat ya, yang penting Nah. masih dapat omset. Balik-balik kan setiap business owner kan punya sudut pandang ya bro ya. Kalau gua sih simple sih. Kalau kita jagonya di mana ya udah fokus di sana gitu loh. Contoh, gua kan selama ini kan udah sekitar 15 tahun kan main di otomotif. Dokter mobil juga udah 10 tahun kan kita bikinnya gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang ibaratnya Arik bisnis kuliner yuk. Aduh enggak deh, gue langsung bilang seperti itu bro. Kenapa? Itu dunianya beda banget sama gua punya gitu loh. Oh. Ya. Berarti lu jarang banget dong masuk suatu industri Hmm? yang baru dong. Industri baru sih ada, ya. Dan so far yang sekarang nih yang lagi cukup rame itu comblang-comblangan bro. Oke. Itu lagi rame banget sekarang. Itu yang kemarin gue sempet lihat juga ya. Betul. Masuk beberapa media ya. Yes. Bahkan yang paling unik itu sebenarnya konsep yang lusung sih. Ya Yang betul. gua sempat kontak lu kan, Iya, gua bilang iya, ini betul. kocak banget nih. Ah, Karena lu bikin tuh si ya berarti ya kita sebut aja ya brandnya nggak Iya, apa-apa ya. iya, iya. Jadi si Cindomeds ini, hmm, gua lihat itu kan mirip kayak orang mau agent properti. betul sekali, listing. betul sekali. Ini konsepnya lucu. Jadi tuh Yes. kalau biasa properti itu kan propertinya nih di listing, Hmm. tipenya apa, fotonya, speknya. Nah kalau yang ini sekarang di Cindomeds itu spek orangnya ya. Spek orangnya, betul. Kenapa lu kepikiran pengen bikin listing itu? Jadi so far gue jalan otomotif kan udah 10 tahun bro. Hmm. Problem gue itu ketika gue ketemu orang-orang baru kan, saat kita lagi pergi, kita lagi belajar bareng, gue ketemu orang baru kan. Pada waktu gue bilang, bisnis gue otomotif, namanya apa ini gitu loh. Mereka kebanyakan, itu apa ya gitu loh. Nah, ketika gue lihat momen seperti itu, artinya apa? Awareness gue kan kurang kan. Betul. Walaupun kita di sosial media, di YouTube kita udah nomor 1 gitu loh. Tapi ketika ketemu orang-orang baru yang nggak tahu gue ini siapa, artinya apa? Mereka nggak tahu bisnis apa yang gue jalanin. Nah, ketika itu gue iseng bro, gue cek. Orang-orang yang pada saat gue kenalan, yang nggak tahu gue itu rata-rata umurnya di bawah 25 tahun. Itu yang pertama. Oke, Gen Z lah ya. Gen Z. Nah, yang kedua itu kebanyakan single bro. Oke. Nah, jadi karena di bawah 25 tahun sama kebanyakan single, gue mikir gitu loh, gue ngapain ya, ibaratnya biar bikin suatu bisnis sehingga mereka juga tahu tentang dokter mobil gitu. Di kepala gue simple. Kalau misalnya kita keluar negeri kan, kita kan pengen cari makanan enak kan bro. Di kepala kita selalu cari apa? Michelin food kan. Oke. Artinya apa?
jualan ban nggak ada hubungannya dengan rekomendasi makanan kan. Betul. Nah saat itu gue mikir, kalau misalnya gue bikin bisnis berhubungan dengan comblang-comblangan, kayaknya awareness-nya cepet naik. Dan ternyata boom, meledak bisnis gue. Oke. Ya. Karena secara nggak langsung berarti kan si Cindomets ini lu naruh sponsor si grup dokter mobil di situ Betul, juga. Iya kan? ya. Jadi secara nggak langsung orang lama-lama awareness-nya dapat, oh ternyata nih foundernya salah satunya pemilik brand ini. Yes. Nah, lama-kelamaan bengkel gue makin dikenal justru, bro. Jadi, Dan si orang-orang yang datang ini juga kan bisa jadi klien kan. tuh. Iya. Dan sekarang kalau misalnya gue ketemu orang baru, kenalin nama gue Ricky, bis gue dokter mobil. Oh, yang comblang-comblangan itu ya? Kebalik, bro. Oh, malah brandnya itu yang Yes. nempel si Cindomets yang Cindomets, itu. betul. Bukan si Domonya malah ya. Ya, nah pada waktu pertama kali kita bikin Cindomets itu sempat juga orang-orang kan pada, Rick lu mah Sarah lu, kenapa nggak bikin yang General. semua general gitu kan? Oke. Jadi sebelum kita bikin Cindomets bro, kita riset dulu. Populasi Cindo kan di Indonesia ini cuma 4%. Iya. Betul nggak? Betul. Kalau dari awal kita langsung main yang global, amsyong bro, pusing kita. Kenapa? Kalau kita main yang global, artinya apa? Kita mesti ngurus community yang banyak banget jumlahnya. Itu sampai dibilang jutaan bro. Artinya apa? Kita belum siap. Makanya di awal kita kecilin dulu tuh size-nya gitu loh. Contoh misalnya, gua mau bikin bisnis ya, gua nggak mau langsung bisnis sekali gede. Kenapa? Prototypingnya susah. Yes, betul. Modal juga banyak kan buat Ya, karena buat ngurusin community, ngurusin member, bla 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 itu costnya cukup gede lah. Makanya kita di awal kita kotakin dulu, kita bikin namanya Cindomets di bulan Mei 2025. Berarti baru 6 bulan dong ya? Baru 8 bulan. Iya, Baru 8 bulan. Iya. Nah, begitu kita bikin Cindomets itu di awal-awal ya, gua pemain otomotif, gua mana ngerti lah comblang-comblangan kan dulu. Kita bikin event dulu tuh. Ngetes kalau ya. Tes, target kita tuh sebenarnya 180 orang eventnya gitu loh. Ternyata yang datang 130 orang, 135 orang kalau gua nggak salah di bulan Mei. Itu kita pertama kali bikin event tuh cukup kaget bro, di klub bro. Di klub. Kita sewa satu klub, kebetulan punya teman gua. Nah, sebelum bikin event itu gua udah bilang sama teman gua, bro, misalnya lu yang punya klub ya, bro, gua mau bikin event nih di klub. Tapi kalau misalnya pesertanya nggak cukup bro, sorry to say bro, gua cancelin eventnya. Dan lu oke kan? Ternyata pada waktu kita announce eventnya, rame gitu. Masuk tuh lah. rame. Wah, rame banget lah gitu loh. Nah, kenapa? Karena di Indonesia ini masih sedikit matchmaking yang punya reputasi bro. Berarti banyak kan hit and run gitu lah ya. Karena mereka kebanyakan bikin matchmaking itu untuk apa? Untuk dapetin duit sekali event doang. Abis itu udah membernya nggak terurus, grup web, grup community-nya sepi, nggak ada support sistemnya, lokasi pun ibaratnya lokasinya di mana? Kita online kak. Artinya apa? Lu sebagai single bro, lu kasih data lu ke pemilik matchmaking, ujung-ujungnya zong bro. Iya, privasinya juga belum jelas ya. Yes, karena orang ibaratnya kan mau nyari elu untuk dicomblangin, artinya apa? Dia udah bisa dibilang dia udah Trust lah. pertama. Yang kedua dia ibaratnya networknya nggak terlalu luas kan. Nah, kalau misalnya dia udah masuk matchmaking elu, tapi di grup sepi kayak kuburan, nggak ada activity tiap bulannya, orang juga kasihan bro. Iya, dia bingung juga mau cari siapa kan? Iya, karena dia makin lama kan makin tua. Betul. Ya kan? Kalau udah makin tua kan bingung dia mau cari jodohnya di mana gitu loh. Iya. Nah, seperti itu. Prospek pilihannya jadi agak turun kan? Iya, dan setelah kita running Cindomets, ternyata respon masyarakat tuh luar biasa. Konten kita tuh juta-jutaan view, lumayan banyak gitu. Oke. Akhirnya kita bulan Januari ini 2026 kita bikin namanya Indomets. Oh, ini berarti yang general tadi. Yes, general tadi semua suku, semua agama bisa ikut semua gitu loh. Karena kita udah punya prototipenya, cara handle community gimana, bisnis modelnya seperti apa. Bahkan kita bulan November bro, 2025 kita bikin offline store-nya itu di Mall of Indonesia Kelapa Gading. Moi lah ya. Di Moy. Itu yang viral itu kan? Iya, viral agent banget. properti itu ya. Viral banget, yes. Yang kayak agent properti. Nah, saat ini kita lagi mau coba ekspansi lagi ke beberapa kota lain sih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa buka di kota-kota lainnya gitu loh. Oke. Berarti tuh kalau yang di store tadi ya, kita ke Yes. si Cindomets dulu ya.
di store tadi berarti orang datang kayak dia datang mau beli properti. Betul. Berarti datang dia lihat itu dibayar atau enggak tuh? Bayar. Oh dia bayar, Bayar. datang, Hmm. habis itu dikasih listing lah ya. Ya. Ibaratnya kalau di properti ya, nih ada listing nih, bapak kriterianya apa? Betul. Kalau di properti kan gitu, Yes. bapak mau cari kamarnya berapa, rumahnya berapa, luas Yes, tanahnya berapa. betul. Kalau di sini kalau gue lihat kemana, umur, gender, bisnis atau pekerjaan ya kalau nggak salah ya. Betul. Habis itu domisilinya ya, kayak mana tipe ya. pasangan seperti apa yang dia cari gitu loh. Sama kayak properti bro. Kalau misalnya lu mau lihat properti kan, lu mesti kontak yang punya properti kan. Betul, Bisa nggak kita survei tempatnya? betul. Jam sekian, tanggal sekian gitu. Kalau kita sama bro. Kalau misalnya ada orang datang ke tempat kita cari jodoh ya. Nah, sebelum kita kenalin jodohnya, kita minta dia punya data dulu. Oh, jadi konfirmasi dulu nih, Konfirmasi kasih dulu. target lah ya. Ya, misalnya ada cowok mau cari cewek, ya kita minta dulu data cowoknya gitu loh. Jadi setelah di tempat kita dia pilih-pilih kan, oh ternyata ada 3 sampai 5 cewek yang gua naksir. Nah, sebelum kita cross nomor teleponnya mereka, kita tanya dulu ke ceweknya. Sis, ini ada cowok, umur sekian sampai sekian, datanya ini, lu mau kenalan nggak gitu? naksir nih sama lu gitu Mau ya. kenalan nggak? Iya. Kalau mau kenalan kita baru cross dia punya data gitu loh. Oh iya. Ya, Karena takutnya udah dikenalin ternyata nggak minat, dia reject, kasihan juga kan. Betul. Karena bisa terjadi loh di luar sana loh. Nah, Yang biro jodoh tadi lu bilang loh. alasan kita bikin comblang-comblangan ini, kita bikin Cinomatch sama Indomatch ini, kenapa? Karena dunia yang sekarang ini bisa dibilang dunia cari jodoh yang di online ini udah nggak kondusif lagi bro. Catfish itu banyak banget gitu loh. Oke, begitu ketemuan ternyata dia cuma mau ibaratnya duit lu doang, mau ini doang. Wah, Belum itu yang banyak scam banget. lagi ya. Wah, scamnya itu lagi banyak banget. Makanya kita bikin offline. Kenapa? Supaya trustnya itu orang bisa datang ke tempat yang trustnya tinggi. Iya iya. Dan mereka juga bisa ketemu langsung bro. Karena kan Betul. sekarang gila banget kan AI itu kan luar biasa ya. Maksudnya betul. muka lu STD bisa jadi muka selebgram influencer Yes. tinggi ya kayak artis gitu kan. Yes. Pas ketemu lo kok mukanya begini, Nah. beda. Nah, jadi itu juga sebenarnya kan alasan kenapa lu ngadain offline buat mencegah hal tersebut juga. Ya, karena kalau misalnya gua nggak turun, tahun lalu gua nggak turun ya, dunia matchmaking ini makin lama makin kacau bro. Yang pemain baru itu bikin matchmaking itu kan dengan gampang kan, bikin akun sosial media, tiba-tiba bikin event 1 kali gitu. Kalau cuan dia bikin lagi event berikutnya, kalau nggak cuan kan kabur dia, bener nggak? Tutup lah. Ya, dan akibatnya apa? Akibatnya orang-orang itu yang mau cari jodoh tuh kayak ibaratnya kayak diaduk-aduk gitu loh. Bingung mau ke mana gitu. Karena mereka juga pasti kalau sudah ibaratnya gini lah. Dia kalau udah sampai ngelisting, Yes. berarti dia udah sibuk banget nih, nggak ada waktu buat networking. Betul. Bener nggak? Iya. Dan ternyata member kita tuh luar biasa, bro. Oke. Oh, Member kita tuh luar biasa. Oke, profilnya juga bagus-bagus. Wah, lu mau cari siapa? Dokter, mau cari lawyer, lu mau cari orang tinggal di luar negeri, lu mau cari umur sekian sampai sekian. Itu enak banget, bro. karena lu pecahin tuh ya. Ya, Ada kategorinya berarti. Ya, mau cari umur sekian sampai sekian, mau cari single, janda atau duda, mau cari tinggal di luar negeri atau gimana, itu gampang banget sekarang. Nah, orang itu banyak itu masih bisa dibilang masih malu-malu. Oke. Ya, kalau misalnya dia malu-malu datang ke tempat gua mau cari jodoh, itu kan bisa dibilang kan dia udah berani melangkah, bro. Benar. Kalau enggak, ya udah biarin aja gua jomblo gitu loh. Ngapain gitu, so what gitu loh. Oke. Nunggu dari atas katanya kan, tunggu jodoh datang. Yes, tunggu jodoh dari tunggu jodoh dikirim lah. Tapi Iya. kan nggak tahu dikirimnya kapan kalau nggak ada actionnya. Iya, iya. Justru kan karena dia bersosialisasi dan networking di community ini, Yes. maka peluang dia untuk dapetin jodoh jadi besar kan. Nah. Karena tadi lo bilang ada komunitas ya, berarti kan orangnya cukup banyak. Bahkan ada Iya, interaksi. Betul. Mungkin bisa jadi awal-awal dicek portofolionya yang tadi lo bilang, ini kayaknya listingnya gue nggak cocok nih. Yes. Tapi setelah dia lihat attraction dan komunikasi di grupnya, kayaknya orang kok menarik juga ya. Iya. Akhirnya bisa tercipta juga tuh kan. Iya. Yang tadinya mungkin ditolak, akhirnya dia mikir, boleh deh gue coba lihat deh, siapa tahu nih cocok nih kan. Iya. Setelah lihat cara komunikasinya, Betul. cara dia mungkin gue nggak ngerti juga di grupnya ya kan, gue nggak ikut. Mungkin ada kasus atau apa Iya. yang di sharing bersama. Ya. Akhirnya dia ngeliat cara si cowok atau cewek ini ngerespon kan, akhirnya dia berasa, wah nih cewek kayaknya oke juga nih. Betul. Satu vibe-nya sama nih, Iya. mungkin bisa Nah. meet up gitu kan. Uniknya kita bro di komunitas kita itu membernya saling protek bro.
Oke. Jadi dulu pernah ada satu cowok ya, ternyata dia itu udah divorce tapi belum ada suratnya. Dan dia udah masuk ke tempat kita gitu loh. Oke, dia udah mau mulai phishing lagi lah, nyari nyari yang bisa ditangkap lah gitu loh. Nah, tapi pada waktu dia masuk ke dalam grup itu, dia taruh profilnya dia, ada member yang kontak admin. Itu kayaknya masih punya istri deh dan belum bisa. Akhirnya apa, kita tanya dia nggak mau ngaku, ada buktinya kuat, kita kick itu orang. Langsung Langsung kita dieliminasi kick itu. itu loh. Iya, jadi member itu saling protek bro. Oh iya. Dan di grup itu bisa dibilang semua orang bisa kontak admin dan cerita lah masalah-masalah Ada sesi seperti apa. curhat juga tuh berarti ya. Bisa Personal lah. personal ya. Iya. Dan tempat kita tuh cukup unik bro. Kita nggak terima sembarang orang. Jadi kalau misalnya Ada cowok-cowok, sortiran berarti tuh. sortirnya ketat banget. Itu partner saya namanya Angie, itu sortirnya ketat banget. Kalau cowok nih, oke, umur misalnya di bawah 25. 25 kan dia masih gampang bro, ibaratnya buat dapetin pasangan kan. Yes, betul. Oke. Tapi kalau misalnya salary dia di bawah 5 juta, kita tolak. Gajinya kecil tolak tuh. Di bawah 5 ya kita bilang. Kenapa? Dia cowok, salary segitu, mestinya dia fight dulu lah, berjuang supaya naikin dia punya salary. Oh, Nah, oke. ketika dia salary-nya naik, artinya apa? Dia siap untuk berkomitmen lebih tinggi lagi kan. Oke, karena ini kan sebenarnya lu punya ini memang buat jenjang yang mau naik ke Ya, pernikahan ya. kalau semua orang kita terima, yang nganggur kita terima, yang ibaratnya nggak jelas latar belakang kita terima, komunitas kita hancur gitu loh. Jatuhnya orang cuma pacaran nggak ada ke jenjang serius ya. Iya, apa bedanya mereka main dating apps kan? Mereka Oh, semua orang iya, bisa iya. daftar kan? Bener, Tapi bener. nggak ada filter ketat kan? Artinya Iya. apa? Kacau nanti komunitasnya. Nah, tempat kita cowok pun kita filter, cewek pun kita filter bro. Cewek juga di filter. Cewek kita filter juga gitu. Kenapa? Contoh misalnya cewek-cewek umur di bawah 25, itu kan bisa dibilang kayak bunga tuh baru mekar lah, masih bagus-bagusnya lah, masih harum-harumnya gitu kan. Nah, mereka tuh juga nggak kesulitan buat cari pasangan. Oke. Iya, nah Kalau tadi cowok 25, kalau cewek berapa tuh minimum? kalau cewek kita lihat dulu, kalau kadang-kadang kan umurnya di bawah 25, tapi ibaratnya penampilannya lumayan, salary-nya juga cukup oke, itu bisa kita terima gitu loh. Oke, berarti ada syarat dan ketentuan khusus Yes. yang misalnya mungkin dia anggaplah 23 let's say. Yes. Tapi ternyata sebenarnya dia udah kerja nih dari umur 20 tahun, ya kan udah meniti karir lah ibaratnya. Yeah. Jadi pas di umur 23 24 nih Sudah mungkin dia matang lah. udah jadi supervisor, Yes. ya mungkin seperti itu ya. Nah, karena banyak di luar sana bro, orang udah pacaran contohnya Heeh. 2 tahun, 3 tahun, tapi dia tahu tuh salah satu pasangannya toksik gitu loh. Oke, Oke. salah satu pasangan toksik, atau paling banyak itu di tempat kita tuh cerita-cerita salah satu pasangannya tuh punya utang bro, Pinjol gitu. whatever gitu. Iya. Nah, pada waktu mereka pacaran itu dia udah tahu tuh pasangannya ada red flag lah, tapi dia nggak berani lepasin pasangan dia. Tau nggak kenapa bro? Karena dia ketakutan dapat pasangan lagi tuh nggak tahu kapan gitu loh. Oke. Ya kan? Nah, dengan adanya matchmaking yang kita bikin ini, dengan adanya offline shop, toko offline kita di Kelapa Gading, itu kan orang enak banget bro. Kalau dia tahu gua value-nya tinggi, gua mau cari orang yang value-nya setinggi kayak gua, ya tinggal datang aja gitu. Iya, karena si cewek juga otomatis ya, kita ngomong fair ya. Gitu. Maksudnya cewek yang sudah punya penghasilan, Hmm. yang normal nih, Yes. yang normal, dia nggak akan cari cowok yang nggak ada penghasilan. Betul. Karena mindsetnya dia udah jelas bro. Ya, lu nggak ada lu aja gue bisa hidup. Masa nambah lu gue beban hidup nambah? Nah. Bener gak? Jangan kan itu bro, cari pasangan. Kita aja kalau misalnya, Rick nongkrong yuk sama temen yang hahaha nggak jelas doang, ngapain gitu loh. Iya. Betul nggak? Betul. Kita diajak nongkrong misalnya, tapi ngobrolin sinetron, ngobrolin hal-hal yang nggak penting gitu loh. Yang kita ibaratnya habis nongkrong ini gue dapat manfaat apa gitu loh. Ibaratnya knowledge gue bertambah lagi. Kita juga males kan. Apalagi orang yang diajak ngomong tuh nggak nyambung bro. Betul. Makanya kan tadi ada sortiran pendidikan segala macam Betul. ya, supaya mereka juga punya knowledge dan penyampaian sama. Jangan sampai pas diajak ngobrol kagak nyambung kan? Yes. Dan so far begitu kita udah berjalan bro, ternyata yang paling heboh itu banyak orang-orang dari negara lain yang mau kerjasama bro. Buka lagi di cabang luar negeri gitu. Jadi bisa dibilang untuk matchmaking ini kan di luar negeri kan udah common ya, udah biasa, biasa, lah gitu udah kan. biasa, Oke, benar. kalau misalnya orang pada nonton film materialis ya di luar negeri itu udah emang seperti itu gitu. Iya. Bahkan gue baru balik dari China bro, di China itu bisa dibilang governmentnya support gitu loh.
gratis semuanya gitu loh. Oke, buat kenalin elu bla bla, tapi ada yang swasta juga gitu loh. Nah, di luar negeri tuh matchmaking tuh udah common banget. Oke, dan mereka tuh kontak kita, ngajakin kerjasama gitu. Oke. Jadi kalau misalnya setelah kita 8 bulan bikin bis ini nih, kan gue mapping semua bro. Orang yang butuh solusinya seperti apa, cara cari solusinya seperti apa. Contoh, Indonesia, khususnya Cindo lah kita ngomong ya. Cindo itu cowok-cowok umur 40 tahun ke atas, bisa dibilang kan ekonominya kan udah lumayan mapan kan. Iya, Oke. udah stabil lah. Problemnya apa? Masih single, paling banyak. Nggak punya waktu kan? Pertama, nggak punya waktu. Kedua, ini kan nggak realistis bro. Oh, gimana tuh nggak realistisnya? Contoh, dia ekonominya oke, mapan, oke. Ya kita ngomong angka lah, income-nya di atas 50 juta lah, oke, per bulan ya, oke. Nggak realistisnya gimana? Dia mau dapet cewek, umur 25 tahun, speknya spek TikTok. Padahal mukanya juga biasa gitu loh, mukanya biasa, meskipun dia duitnya banyak, tapi penampilannya juga biasa, artinya apa? Cewek mau sama dia juga mikir gitu loh. Kecuali dia mau duitnya ya tadi. Nah, kecuali dia mau duitnya gitu loh. Akibatnya apa? Realistis ini menjadi penghalang utama gitu loh. Oke. Cowok di atas 40 tahun mau cari cewek di bawah 30 tahun gitu. Kalau cewek gimana, bro? Cewek di atas 40 tahun mau cari gimana? Ya mapan dong, banyak duitnya, ganteng. Tapi umurnya paling nggak di atas dia kan kalau cewek kan? Harusnya. Cewek 40 paling nggak dia mau cari cowok umur 45 sampai 50 kan? Iya, normalnya Betul begitu kan? dong harusnya. Tapi cowok umur 45 sampai 50 tuh mau cari di bawah 30 bro, match nggak? Nggak ketemu. Nah, itulah yang kita bilang itu orang yang mau ikut matchmaking itu perlu realistis. Okay. Tapi kebanyakan kan mereka datang kita, Rick, gua mau ikut matchmaking lu. Kayak gua itu dewa gitu bro. Begitu ikut matchmaking gua bisa dapet orang dengan spek kayak di TikTok gitu loh. Ya dia siapa dulu gitu loh. Karena kalau misalnya dia bisa dapat sendiri, walaupun income-nya gede, ya udah cari sendiri gitu loh. Nah, realistis itu penting banget. Tapi ini nggak berlaku di luar negeri bro. Oh, kenapa tuh? Cakep kak. Kalau di Indonesia ini ya, khususnya kebanyakan ya, oke. Setelah kita 8 bulan lebih bikin bis ini ya, itu kebanyakan cewek single berkualitas tuh banyak banget. Banyak banget cewek single berkualitas. Kenapa? Karena cewek-cewek single ini udah menjadi korban sosial media. Tahu nggak kenapa korban sosial media? Mereka mau mendapatkan cowok yang pertama mesti provide everything gitu loh. Apalagi belakangan ini kan cukup tren kan. Iya, betul. Selain provider Ya. dilarang ngatur kan. Iya. Itu kan ibaratnya bikin konsep mereka kan, wah, gua value gua tinggi banget. Gua mau cari orang ibaratnya yang bisa provide gua anything kan. Yes, betul. Akibatnya apa? Ya wait and see juga cowok gitu loh. Jadi kalau misalnya cowok mikirnya gini, daripada gua provide dia, oke, mendingan ya ngapain gue pakai status gitu loh. Mendingan gue ibaratnya ketemu cewek A, ya udah gue pacaran 1 tahun, ganti lagi ketemu cewek B, gue pacaran 1 tahun lagi, ngapain dia status gitu loh, betul nggak? Berarti kayak sewa jatuhnya ya. Ya mereka pola pikirnya seperti itu bro. Nah karena konten-konten sosial media ini berbahaya banget. Berbahaya banget. Nah tadi kan gue bilang yang pertama itu mereka mau provide anything. Yang kedua bro, mereka ada bawa apa sebelum married? Oke. Nangkep gak? Kalau misalnya janda, oke, mereka kan bawa anak kan. Betul. Tapi kalau misalnya single yang paling dikhawatirkan apa? Mereka bawa apa? Di belakang itu, pertama itu kondisi orang tua. Iya, orang tua. Kalau misalnya orang tuanya sakit, artinya apa? Mereka perlu menafkahi orang tuanya dia kan. Kalau cowoknya juga ibaratnya nggak realistis kan, udah kamu setelah married sama saya jadi ibu rumah tangga aja. Kalau dia bisa kasih uang bulanan ke orang tuanya ya oke lah gitu. Tapi kalau nggak bisa, kan problem juga kan. Nah, selain dia bawa background dia kan juga bawa bro, ada utang apa enggak? Sekarang ini bro ya, cewek-cewek yang ada utang itu lumayan banyak sih. Single ya? Dari portofolio lu tuh? Enggak sih, kebanyakan kalau kita kan seleksi cukup ketat kan. Iya. Jadi kalau misalnya dia udah ketahuan ada utang bla bla, nyari pasangan cuma untuk membayar utangnya dia doang ya, kita juga aware bro. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kan komunitas kita yang disalahkan gitu loh. Iya, nah, dia dapat kok tapi cuman jadi kayak mesin ATM lah ya kita bilang ya. Jadi ATM berjalan gitu. Ya, dan nomor 3 itu ya pada waktu mereka kenalan, pada waktu mereka ketemu itu kan mereka nggak bilang bro. Mereka punya masa lalunya gimana, masa lalunya, mindsetnya, traumanya gitu loh. Oke.
orang saling kenal kan, semua yang jelek-jelek kan ditutup-tutupin bro. Benar. Tapi setelah dia ibaratnya udah mau merit, baru tuh dibuka dikit-dikit kan gitu loh. Baru ketahuan lah. Yes, begitu merit baru dibuka semua kan 100% kan gitu loh. Tapi kan sudah telat bro. Nah, jadi menarik banget. Tapi di luar negeri itu bertolak belakang bro. Lu tau gak gimana? Kita ngomong Malaysia lah. Cewek-cewek cakep, spek sosial media, itu cewek Malaysia tuh udah pindah Singapura bro. Mereka udah di kepala mereka tuh udah 3C. Credit card, kondominium, sama cars. Betul nggak? Artinya apa? Yang cewek-cewek yang biasa-biasa dari Malaysia itu bisa dibilang ya dapat cowoknya juga nggak terlalu sulit sih. Tapi kan cowok-cowoknya susah bersaing bro. Iya. Nangkep gak? Yang udah berumur, yang income-nya bisa dibilang middle management lah, dan itu single bro. Itu kan bisa kita kenalin sama cindo-cindo sama orang-orang Indonesia yang ibaratnya yang sesuai sama speknya mereka. Mereka nggak masalah soal umur bro. Oh, lintas negara juga. Lintas negara nggak masalah soal umur. Kenapa? Karena yang bagus-bagus sudah diambil sama orang Singapura bro. Make sense nggak gua ngomong? Oke. Nah selain itu mana lagi? Taiwan. Selain itu mana lagi? Jepang. Selain itu mana lagi? Korea. Korea lebih parah lagi bro. Kalau misalnya lu cowok, oke, income lu biasa-biasa aja, lu nggak punya apartemen gitu, orang boro-boro mau married sama lu bro. Kenapa? Biaya hidup di Korea itu tinggi banget. Karena mereka berpikir ntar habis merit masa ngontrak gitu ya. Yes. Nah, masalah merit itu kan suatu masalah kan bro ya. Iya. Masalah berikutnya apa? Mau nggak mereka punya anak? Oke. Nangkep kan? Sedangkan di Korea sebenarnya kita ngomong, gua nggak tahu sih ya sisi mana ya. Yes. Maksudnya baik si wanita ataupun pria gua nggak tahu. Tapi bisa jadi kan si cowoknya mau tapi ceweknya nggak mau ya. Yes. Karena dia mau berkarir kan. Betul. Nah, sedangkan si cowoknya mau. Nah ini sebenarnya kan market ini bisa dipindah ke Indo kan. Ya, dimana Indo kan suka opa-opa Korea kan. Kan? Kalau misalnya cowok-cowok Indo yang mapan, kita juga kasih alternatif bro. Oke. Dia mapan misalnya ya, mukanya pas-pasan tapi kantongnya tebel ya. Gua mau cari cewek dengan spek TikTok, gampang. Tau gak gimana bro? Kenalin orang Indonesia yang mapan itu sama cewek Vietnam. Wah itu kan speknya bagus kan. Nah di Vietnam itu kan ekonomi mereka kan biasa banget kan. Nah kenalin. Karena orang-orang Vietnam selama lu ada duit, lu bisa treat mereka oke, keluarga mereka oke, itu bisa kita matchmakingin gitu loh. Nah jadi kebanyakan orang tuh nggak ngerti ya, ketika ada problem, solusinya tuh mungkin ada di sini atau di tempat lain gitu. Nah di tempat lain itu kita mesti lihat dulu culture-nya gimana, bla 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 bla. Dan kita udah kerjasama sama beberapa matchmaking dari internasional. Oh, jadi bisa tukeran database lah hitungannya ya. Ya, betul. Kayak transfer student lah ya. Ya, transfer student. Tapi sebelum kita kenalin ya ada proses-prosesnya lah. Ya tadi sortiran tadi juga ya. Sampai pindah malah ntar jadi korban juga, kasihan juga kan. Ya, dan kita semuanya legal semua. Dan kita nggak ada ibaratnya kalau misalnya nikah di bawah tangan itu nggak ada ya. Kita benar-benar semuanya clear semua. Oke. Contoh paling gampang lah, kalau misalnya ada cewek Indonesia mau kita kenalin sama opa Korea, kita cek dulu bro, opa Korea ini statusnya gimana. Kan kita bisa cek kan status perkawinannya, apakah dia sudah pernah menikah, apakah dia single gitu loh. Nah kalau di luar negeri kan bisa dibilang cukup ketat kan, ibaratnya sortirnya cukup ketat kan, jadi nggak bisa ngasal gitu loh. Oke. Dia udah pernah nikah, ya udah ada statusnya udah pernah nikah, ada anak berapa gitu loh. Jadi nggak agak sulit lah dibohongin kalau di luar negeri, lebih valid kalau gitu. Data kebuka ya tadi, open data ya. Kita bisa akses ya. Yes, dan kalau misalnya mereka mau menikah ya kita hubungkan kedua negara gitu loh. Nah, abis itu ya tinggal kita lihat karakternya cocok apa enggak. Kalau cocok ya sudah lanjut gitu loh. Nah, itu berarti balik lagi ke personal masing-masing lah ya. Personal masing-masing, ya. Itu udah di luar dari kategori service si Cindomed sendiri berarti. Yes. Oke. Nah, gue ada pertanyaan yang menurut gue cukup menarik nih. Gimana? Lu kan 15 tahun berarti di otomotif ya. Betul. Nah, apa sih alasan lu tiba-tiba pindah yang nge-cross banget? Sedangkan kan tadi lu di awal cerita, gua kalau tawaran bisnis kuliner juga kalau gua kagak ngerti gua kagak mau. Nah, apa sih yang nge-trigger lu akhirnya lu berpikir kayak gua harus buka ini buat ngebantu ini? Apa sih alasan? Gua beberapa kali lihat sosial media, bahwa tingkat pernikahan di Indonesia ini menurun, bro.
Oke. Oke, tingkat kelahiran juga menurun gitu loh. Nah, ini kan udah terjadi di Jepang kan, sampai Jepang itu lebih lebih parah lagi, Bro. Dibayar Orang-orang ya, dari negara lain dipindahkan ke sana, akibatnya bikin problem gitu loh. Karena yang dipindahin ngaco bro. Nah, jadi karena tingkat populasinya menurun, oke, gua kepikiran, oke, kalau misalnya kita bikin ini dari dokter mobil grup bikin ini, at least gua dapat awareness lah. Yang tadi tujuan utama tetap marketing Yes, dari awareness-nya. yes, awareness kan. Yang kedua kita membantu orang, bro. Karena selama ini kan di otomotif gue udah cari duit kan. Nah, di sini gue mencoba untuk mencari pahala dengan mengubah hidup orang. Mudah-mudahan hidup gue juga berubah di masa depan seperti itu. Oke. Berarti alasannya cuma satu, ya tetap yang nggak munafik ya, Yes. kan tetap harus cari cuan. Yes. Yang kedua adalah buat helping others yang mungkin tadi lu bilang ya, mereka tuh sebenarnya punya kebutuhan ini, tapi nggak bisa terjawab karena nggak punya waktu tadi. Yes. Dan mau gaul juga bingung mau gaulnya sama siapa nih, bener kagak ya kan? Yeah. Nah, mungkin lu juga ada temen gitu loh, cowok-cowok yang udah mapan, tiba-tiba dulu kuliah di Jakarta, bro. Tiba-tiba, bro, bokapnya telepon, oke, lu balik ke kampung deh, terusin usaha papi. Artinya apa? Begitu mereka balik ke daerahnya mereka, terusin usaha keluarga, network mereka kan terbatas, bro. Iya, jadi Bener kerasa kok. Mau cari jodohnya ibaratnya ya hanya di kota-kota itu doang kan. Iya. Nah, dengan adanya kita, mereka bisa hubungi kita untuk mencari jodoh yang profilnya sesuai mereka. Oke. Nyari jodoh itu paling susah tuh nyari yang value-nya mirip-mirip, bro. Oke. Itu pertama value. Bukan masalah satu kampung ya, karena di Cindomets kayaknya tadi kalau lu cerita ada, walaupun dia di Jakarta dia bisa cari orang di kampung dia kan tadi yang dari cerita lu kan. Bisa. Nah, jadi paling pertama itu paling sulit comblangin orang tuh value-nya cocok apa enggak. Oke, di dalam value ini kan terdapat banyak hal kan, komunikasi, bla bla bla, latar belakang pendidikan, bla 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 kan. Nah, nomor 2 tuh backgroundnya. Mereka dari keluarga berada apa enggak, bla 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 gitu. Oh, family-nya ya. Yes, karena sekarang member-member kita di CM tuh banyak yang ekonominya tuh wow. Keren sih. Ada yang bokapnya punya pabrik, ada yang ibaratnya kuliahnya aja di Amrik, di Aussie gitu loh. Artinya apa? Mereka kan udah mapan duluan gitu loh. Iya. Oke. Dan kalau misalnya dapat cowok ibaratnya yang ibaratnya yang jomplang banget, mereka juga nolak, bro. Ya karena logikanya gini Ri, kalau menurut gue nggak tahu sih ya. Karena logikanya gini, anggaplah si cewek ini suka sama cowok ini. Yes. Tapi pasti nggak akan bisa merit bro, karena dibentang sama keluarganya kan. Nah, itu kan faktor lain kan. Iya. Ibaratnya sebelum hubungan mereka lanjut ke titik berikutnya kan. Iya, karena mereka pikir gitu kan. Tapi nggak begitu, bro. Ada beberapa member gue yang background keluarganya mapan lah. Ya, pokoknya kaya lah gitu loh. Oke. Mereka mau cari cowok tuh yang pertama itu yang mau kerja keras, yang rajin gitu loh. Jadi mereka nggak lihat cowok itu backgroundnya anak siapa, apa gitu. Nah, yang pertama itu mau kerja keras, rajin. Yang kedua itu orangnya punya inisiatif, bro. Oh, berarti karakternya gitu loh. Kenapa? Bokapnya bilang, dulu papi bangun ini semua nggak ada apa-apa. Oh, karena dari nol juga dia mulai. Ya, nah biasa orang lihat karakternya itu benar-benar filter. Namanya orang tua yang udah punya pengalaman banyak, tahu lah orang yang mana yang suka bluffing apa enggak. Iya. Ya kan? Kalau dia bluffing, mulut gede, tapi kerjaan nggak bisa, wah habis tuh dia. Ya, diceramain lah. Habis. Iya. Nah, zaman sekarang tuh paling enak, bro. Kalau misalnya lu cewek, bokap lu lumayan mapan kan, paling gampang sih filter cowok. Tau gak caranya gimana? Gimana tuh? Misalnya lu punya anak cewek, single, umurnya udah di atas 30, lagi dekat sama satu cowok. Cowok tuh dari background biasa aja, tapi lu kaya raya lah, betul. Gampang, bro, bukain bisnis kecil. Oh, bisa jalan gak dia? Kasih dia kelola, gitu loh. Kasih waktu 6 bulan 1 tahun, bisnis kecil itu berubah jadi apa? Betul nggak? Kalau dia bisnis kecil aja nggak bisa kelola, ya boro-boro lu mau kasih bisnis yang gede sama calon mantu lu gitu loh. Nah, orang sekarang tuh lebih terbuka pola pikirnya gitu loh. Nggak kayak orang dulu. Wah, ini pacarnya anak gua cewek, ekonomi jomplang banget, keluarganya biasa aja gitu. Nggak. Suruh putus. Karena nggak, mereka mau lihat orang tuh yang benar-benar bisa kerja lapangan. Iya, karena dia cari penerus kan. Yes. Maksudnya bukan maksudnya di level-level mereka itu kan mereka berpikirnya gini, gua tuh mau nyari penerus bukan cuman mencari menantu bro. Iya. Di levelnya mereka. Karena kan mereka kan berpikir kayak, kalau gua anak gua cewek, udah pasti gua nggak bisa ngarepin lah.
Ya mereka pasti berpikir gitu dong. Gua harus dapat anak cowok yang bisa nerusin usaha ini. Kalau nggak usaha yang dia udah bangun capek setengah mati, hilang gitu aja. Sia-sia kan. Sia-sia. Iya. Karena banyak juga tuh gue perhatiin di gue kemarin sempat ngobrol juga sama temen ya, ngobrol. Jadi ada salah satu konglo lah, ya. Itu kan anaknya cewek semua, ya kan. Nah dapat menantu ganteng semua bro, ganteng, atletis segala macam, tapi kagak bisa kerja bro. Sekarang bisnisnya kalau kita lihat mulai ngedrop. Wah. Mulai ngedrop. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kelola main bisnisnya lagi, semuanya taunya ngabisin duit. Iya. Nah itu kan problem juga Ini Yes. problem juga di level atas Yes. gitu. Jadi pas gua sempat ngobrol sama mereka itu, pas gua pikir-pikir, bener juga. Si cowok ini mengerti bidang A, tapi dia buka usaha bidang B. Artinya apa? Bakar duit. Betul. Coba-coba dong. Iya. Kenapa lu kagak buka bidang A aja, lu lanjutin, ada modal dari mertua buat scale up gitu. Yes. Kenapa lu harus ngikutin tren, lu buka-buka coba-coba Ya. gitu. Nah, Nah, banyak banget bro. Mestinya mertuanya tuh bikin bisnis kecil yang berhubungan dengan bisnis utama dia, suruh mantunya urus bro, betul nggak? Iya. At least network kan dia sudah punya kan. Yes, betul. Ketika network dia ada. sudah kita nih sama-sama pebisnis bro, paling mahal itu kan network kan. Betul. Kenapa? Network lu bangun 1 tahun, 10 tahun, 15 tahun, integritasnya kan beda-beda kan. Betul. Oke. Kalau misalnya gua ibaratnya cuma pengusaha yang bluffing, nama gua kesebar cepet banget bro. Ya bener, karena circle pengusaha di Indonesia Iya. kecil bro. Tapi karena kita ini benar-benar dari dulu integritasnya ada, bikin bisnis juga ada. Kita ibaratnya bukan 1 tahun kita bisnis otomotif, tahun depan gue bisnis kuliner, tahun depannya gue bisnis yang lain lagi. Artinya apa? Gue kan nggak konsisten kan bro. Betul. Nah itu kan kesebarannya cepet banget kan. Iya. Nah dengan adanya sebenarnya dengan adanya network dari pihak keluarga itu paling mahal sih menurut gue. Iya. Karena sebenarnya dia secara nggak langsung udah dapat privilege kan. Yes. Bener nggak? Betul. Mungkin gue nggak tahu juga, tapi menurut gue harusnya sih, menurut pendapat gue seharusnya sih pasti mereka berpikir sama ya. Iya. Jadi mereka pasti kan berpikir gini, si bapaknya si A nih, wah dia mah bokapnya tenang aja, dia mah pengusaha terkenal ya kan. Ya dia mungkin nggak ngeliat si menantunya nih, atau mungkin siapa anaknya lah kita anggap gitu. Tapi kan kadang-kadang yang dilihat nih si orang tuanya di belakangnya. Betul. Karena mereka mungkin berpikir kayak gini, ya udah nggak apa-apa lah, gue bantu anak lu bisnis, anak lu buka usaha apa kuliner, ya udah besok gue meeting di tempat lu aja lah, kasih Betul. lu omset lah. Iya. Karena mereka pun juga punya pikiran untuk jatuhin, ibaratnya menjaga retensi dan ibaratnya kualitas networknya mereka, jangan sampai putus sama si bokap. Ya, nah kalau Bener misalnya orang udah kaya raya banget, mereka bawa company-nya ke publik aja bro, secara profesional kan. Iya. Tapi kembali lagi, dunia sekarang berubah cepat banget bro. Hmm. Oke. Di Cindomatch sama Indomatch ini, gua tuh kepengen orang-orang tuh belajar untuk realistis bro. Oke. Karena tadi banyak orang yang udah kemakan jadi itu ya, lifestyle TikTok ya. Udah kemakan konten sosial media, gaya hidup, bla 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 gitu loh. Padahal dengan adanya AI sekarang, lu misalnya kita lagi ngobrol di sini ya, terus tiba-tiba malam gua posting, gua lagi di Swiss nih, lagi menikmati udara itu, orang percaya bro. Iya. Bener nggak? Padahal gua pakai AI doang gitu loh. Karena udah mau mendekati realistis kan Nah. postingannya. Kalau dulu kan orang tahu, ini AI nih fotonya, Iya. foto editan lah kalau Betul. orang kita dulu bilangnya. Kalau sekarang bener-bener nggak kelihatan banget. Yes. Gitu. Kalau orang yang nggak jernih, ibaratnya nggak bener-bener teliti untuk melihat itu, dia nggak akan bisa bedain tuh. Ya, nah jadi kayak pengusaha kayak kita sekarang ini tantangannya lagi lumayan banyak bro. AI berkembangnya cepet banget, market juga lagi seperti ini. Sedangkan Gen Z sekarang kan lagi bertumbuh cepet banget kan. Jadi bisa dibilang Gen Z di masa depan tuh ya tantangannya ya lebih berat daripada zaman kita dulu. Iya, karena sekarang gini dah, ini gue kemarin juga sempat ngobrol sama beberapa narasumber ya, masalah rekrutmen dan pengangguran. Betul. Nih, ya ini kan kebetulan juga bisnis nih sama nih. Kita fair aja nih kita ngomongnya di sini. Di luar sana hampir semua orang di sosial media, kita bicara level pekerja ya, yang mencari kerja, pada ngomong apa? Pengangguran banyak, cari kerja susah, bener ya? Nah, tapi di POP orang bisnis kayak kita pun cari tim susah loh, Rik. Betul. Gue nggak tahu sih lu gimana. Betul. Jadi kita pun mau mencari tim saat ini setengah mati. Bahkan kita sampai bayar tuh kayak di beberapa platform kita sampai bayar cuma buat iklan anjir. Iya betul. Gitu. Jadi maksud gue
Kalau dibilang pengangguran itu banyak, yes mungkin Yes. benar. Yes. Tapi di sisi lain, kita buka lowongan juga banyak bro, nyari tim setengah mampus. Soalnya gini bro, 5 tahun, kita ngomong 10 tahun lalu lah. Oke, 10 tahun lalu kan company gede kan udah siap kan di kampus-kampus kan. Betul. Lulusan bagus-bagus sudah dia ambil kan. Dicabut. Nah, 5 tahun terakhir itu unicorn tuh udah ambilin yang bagus-bagus tuh. Selebihnya pun di mark up gila-gilaan kan. Iya Gitu iya. kan. Pokoknya lu mau masuk ke perusahaan unicorn, salary lu tinggi, makanya orang yang bagus-bagus kan lompat semua kan ke sana kan. Iya. Nah, tapi kan sekarang bisa dibilang Udah drop lah. cukup terbalik lah. Iya. Unicorn itu pengurangan karyawan juga cukup banyak. Akibatnya apa? Mereka tuh nggak realistis lagi, bro. Karena standarnya sudah dipakai si standar startup unicorn tadi. Betul. Iya Dan kan? sekarang zaman sekarang kan potongan marketplace udah lumayan tinggi. Oke, dan selain itu ibaratnya informasi juga udah bebas banget. Lu mau cari apa aja pakai AI itu keluar itu pabriknya di mana, suppliernya di mana, itu keluar semua kan. Tinggal action lu seperti apa kan. Artinya apa? Orang niru suatu ide bisnis itu kan bukan hal yang sulit kan. Tapi Benar. kembali lagi, dia konsisten nggak jalan bisnisnya. Iya. Balik lagi sih kalau di gua menurut gua ya, baik lu bisnisnya itu berupa produk atau jasa, at the end service sih bro. Betul. Yang ngebedain service, kalau kita ngomong cerita harga, akan selalu ada orang yang bisa kasih lu lebih murah. Ya, Tapi yang ngasih servis yang sama belum tentu. betul. Itu yang sebenarnya di lini usaha gue juga berlaku bro. Yes. Sekarang kalau kita ngomong yang buka kosan banyak gak? Betul. Banyak bro. Depan gua, kanan, kiri, belakang, sepanjang jalan ini ada berapa ratus pintu kamar kos Ya, gitu. Tapi kenapa kita bisa jual lebih mahal dari mereka? Di servis yang Betul. membedakan. Tapi apakah mereka nggak laku? Ya aku juga orang yang mau cari Iya. murah ya cari mereka, yang Iya. cari servisnya cari kita gitu. nah semua itu ada marketnya bro. Tapi kita beruntung di Indonesia bro. Tau nggak kenapa beruntung? Kenapa tuh? Gua kan ada bisnis di Malaysia kan. Aha. Di Malaysia tuh bisa dibilang ada satu restoran bro. Itu restoran dari Bangladesh. Oke. Lu tau nggak? Semua karyawannya itu diimpor dari Bangladesh. Nggak ada orang lokalnya tuh. Entah dia ada izin apa enggak ya kita ngomong ya. Oke, tapi diimpor dari Bangladesh. Yang paling menyeramkan itu adalah dia buka 24 jam bro. Restoran. Gila. Kebayang nggak lo? Dia buka bisnis di negara lain, semua timnya import dari negaranya dia, dan dia buka 24 jam dan harganya pun murah gitu loh. Ini kompetisi yang akan terjadi kalau misalnya kita ke depan benar-benar buka pintu luar negeri. Itu yang akan terjadi. Kenapa? Populasi di Indonesia ini gede, tapi masyarakatnya nggak realistis. Karena mereka nggak siap kan buat bersaing. Iya. Sekarang kita bahas ya secara tadi lo bilang kita bikin pabrik aja deh sekarang. Kita cerita pabrik ya. Pabrik sekarang di Indonesia banyak yang tutup. Yes. Benar nggak? Yes. Nah, apakah itu jadi salah satu faktor peningkatnya pengangguran? Benar. Benar. Nggak salah. Nah, tapi menurut gue di sisi itu juga sebenarnya ada kebijakan juga dari pemerintah yang bikin mereka akhirnya tutup. Betul. Kalau menurut gue ya. Yes. Nah, bisa jadi. Dan di sisi itu si pengusaha dapat tawaran dari negara lain yang lebih mudah secara regulasi dan lebih mudah mungkin secara perpajakan, lebih pindah mudah. ya. Akhirnya apa? Ya pindah. Betul. Jatuhnya apa di sini? Agent dan distributor only, nggak ada pabrik lagi. Yes. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya balik lagi, yang namanya sebuah bisnis. Gua bukan dulu kan gua berarti dari 2011 ya. 2011 itu kan gua main online, Rick. Ya, main online dan kita ngimport barang dari China, Rick. Itu. Jadi dari 2011 sebelum kena regulasi barang Cina nggak bisa masuk ya. Bayangin kita beli satu produk harga 20.000 itu bisa free ongkir dari Cina ke Jakarta, ke Indonesia. Lu bayangin, sedangkan di kita lokal Jakarta ke Jakarta waktu itu 8.000 ongkos kirim. Gila kan? Dia udah lintas negara, lintas benua, free ongkir. Kenapa mereka bisa? Karena ada dukungan dari pemerintah mereka. Lu UMKM, lu nggak bisa dagang lokal, udah ekspor, gue subsidi. Cuman syaratnya pakai kantor pos, pakai si China Post. Kalau lu pakai UPS, DHL, lu bayar lah gitu. Itu kan swasta gitu. Tapi kalau lu mau pakai China Post, gue kasih lu subsidi gitu. Lu bayangin bisa sejauh itu pemerintahnya. Jadi kalau dibilang sekarang 10 tahun 15 tahun kemudian Cina maju, gue nggak kaget bro. Iya, nah kebetulan gue tuh baru minggu lalu baru balik dari China bro. Dan gue 2 minggu di sana. Gue tuh suka ibaratnya belajar sesuatu dari negara lain ya. Kalau misalnya kita bilang China merdekanya kapan, itu kan
lebih terlambat dari kita kan. Betul. Tapi sekarang mereka bisa dibilang 15 tahun, 20 tahun lebih cepat daripada kita. Benar, secara Oke. teknologi dan lain-lain. Lu sekarang misalnya beli apa aja tuh udah nggak masukin fingerprint, udah nggak masukin password, udah nggak masukin kartu, pakai muka bro, Udah face detection ya. face gitu loh. Lu mau beli apa aja sekarang juga enak, tiba-tiba sampai ke depan rumah lu dan lain-lain gitu loh. Jadi kita ini akan tiba waktunya kalau misalnya kita terus-menerus terlibat dalam drama kehidupan. Drama kehidupan itu ibaratnya ngomongin hidup orang lain lah bro. Itu nggak akan selesai kan? Artinya apa, kita mesti prepare sekarang. Informasi udah di mana-mana, tapi action tiap orang kan beda-beda. Benar. Apalagi sekarang nih kalau kita lihat nih kan banyak barang dari Cina masuk juga ya. Yes. Itu bisa dibilang kan, ya memang lah orang bilang kan Tuhan kedua adalah Cina kan. Orang bilang gitu kan, apa yang bisa diciptakan Tuhan maka orang Cina bisa menirunya kan begitu. Ada yang sampai bikin quote kayak gitu. Nah, dan di luar juga internasional barang Cina itu menyebar ke seluruh dunia, mungkin 70 sampai 90% yang ada yang beredar itu barang Cina kalau menurut gua. Betul. Dari duplikasi-duplikasinya, dari spare part, elektronik dan lain, mereka making banyak banget gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa? Yaitu pemerintahnya benar-benar mensap banget. Gue lihat itu luar biasa banget. Nah, tapi kalau di kita, ini gue udah sempat bahas juga sama si Adit ya. Si Adit bilang gini di salah satu videonya dia, kita tuh cuma jago naikin pajak doang. Jadi mereka berpikir kalau Cina masukin barang ke Indonesia, sekarang pajaknya 100%. Gua naikin aja 300%. Iya kan? Masih masuk nggak barang Cina? Enggak. Masih. Kenapa? Karena China punya mindset, kalau hari ini gue kapasitas produksi 10.000, cost gue $10, gue akan berpikir teknologi atau mesin gimana supaya produksi gue 100.000, cost gue $10. Jadi artinya apa? Semakin banyak pajak dinaikkan juga, itu bukan solusi buat mencegah mereka bisa jual barang lebih murah. Gitu, karena cara berpikirnya beda nih tadi. Tapi kalau misalkan mereka dengan kapasitas, nah itu berbalik bro, yang tadi itu berlaku buat di Indonesia. Kapasitas produksinya sama, pajak kita dinaikin, kita mati. Betul. Kenapa? Karena kita mau naikin harga lagi, marketnya nggak bisa nerima, cost operationnya sudah terlalu besar. Dan selain itu juga yang bedakan kita sama China itu korupsi bro. Di sana itu kan ketat banget kan, lu ketahuan korupsi, hukum gitu kan. Nah, culture ini bisa dibilang ya kita pun mesti beradaptasi. Oke. Dan selain peluang bisnis dan lain-lain ya, sekarang China itu bisa dibilang lagi teman-teman gua di China itu yang bisnis bro, yang punya pabrik tuh lagi struggle bro. Lagi bingung. Mereka tuh lagi struggle gitu loh. Oke. Mereka kalau misalnya untung jual di China itu bisa mereka ada produk baru ya itu dengan cepat kompetitornya tuh bikin yang sama. Harganya dimurahin gitu loh. Padahal mereka belum bikin produk mereka tuh dengan quantity yang untuk balikin modalnya mereka. Karena duplikasinya ilmunya sama kan. Duplikasinya cepet banget gitu loh. Oke, jadi teman-teman gue di China tuh lagi struggle. Mereka tuh justru lagi mikir bisnis apa yang kira-kira bagus, yang mereka bisa lakukan sewaktu mereka di China. Tapi itu agak sulit bro. Solusi mereka apa? Pindah negara. Sekarang orang-orang China tuh banyak banget yang pindah ke Vietnam. Iya, banyak yang invest karena pertama kan di situ dapat spesial. Bukan cuma invest bro, pindah jadi warga negara, tinggal di Vietnam. Entah dia jadi warga negara apa enggak. Nah, Indonesia pun sama. Coba lu lihat di PIK. Berapa banyak orang China yang udah masuk, ya kan? Yang nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali dan mereka ibaratnya survive bis kuliner, bis lain-lain gitu loh. Oke. Nah, ini akan terjadi. Kenapa? Di China pun bisa dibilang cari duit juga nggak segampang dulu lagi. Di Indonesia pun cari duit juga bisa dibilang kompetisinya cukup tinggi kan. Nah, kalau solusi gua simple sih. Oke. Secepat mungkin lu naikin value dirinya lu. Iya, supaya mereka nggak bisa masuk di industrinya kita kan. Gitu. Kalau menurut gue sih sekarang ya balik lagi sih ya, setiap bisnis kan industri pasti ada orang sukses, ada orang gagal ya. Betul. Bener nggak? Nah, tapi kan kebanyakan orang itu melihat di sisi suksesnya doang, Rik. Sama, gue banyak banget ketemu orang-orang yang kayak, lu mah enak ya bisnis kos lu udah jalan, dia bakal gak tahu, lu kan tahu gue lah, gue starting dari puluhan tahun kita kenal bro. Ya kan, lu tahu gue lah. Maksudnya waktu zaman di lu sekarang starting, gue mulai waktu 2017, gue juga di level yang kayak orang-orang ini mulai yang ibaratnya gue sudah melewati, dia tuh belum melewati, tapi dia langsung lihat hasil akhirnya. Prosesnya mereka nggak lihat nih selama proses dari 2017 sampai hari ini.
Dia kan nggak tahu kena cipo inilah, Iya. uang dibawa kabur penjaga pos lah. Gue juga udah ngalamin fase-fase itu gitu Iya. loh. Nah mereka kan nggak mempelajari ini. Nah bedanya adalah kalau di luar ya, gue perhatikan mereka tuh mempelajari prosesnya bro, Betul. bukan hasilnya. Hasil Iya. itu mereka kayak gini, iya ya. Nah di Indonesia cara belajar beda bro. Iya. Mereka lihatnya hasilnya. Makanya yang sekarang jadi korban-korban scam itu kan anak-anak umur di bawah 25 tahun gitu. Tuh. Karena mereka terbiasa lihat sosmed, hasilnya gitu loh. Instan. Padahal nggak tahu duit siapa bro. Oke. Pertama duit siapa. Nomor 2 nggak tahu punya siapa. Ya kan bisa aja dia pinjam, bisa aja dia apa kan. Iya. Tapi kan orang-orang, wah dia bisa ya, masa gua nggak bisa gitu loh. Iya. Alhasil sekarang kelas-kelas ibarat scam itu lagi laris manis tuh. Iya. Korbannya siapa? Orang-orang yang mau instan. Iya. Dan banyak kan sekarang lagi rame juga dibahas. Lagi rame, betul. Nah, makanya kalau ketemu orang-orang old money, Yes. orang punya duit umur-umur di atas gocap lah ya kita ngomong ya, mereka tuh nggak ada yang percaya bro, karena mereka build bisnis sampai hari ini di level sekarang itu ada proses yang tadi gue bilang. Betul. Mereka tuh sangat menghargai prosesnya. Yes. Makanya kalau ditanya mereka, apakah mereka mau investment di anak muda gini-gini? Mau. Makanya bahkan lihat anak muda ini mau kerja atau enggak. Karena Yes. klien gue pun kebanyakan orang-orang old money yang masuk di industri ini. Gitu. Mereka waktu gue tanya, lu kenapa milih kita? Sedangkan kan di luar sana banyak youtuber property cost yang juga lebih getol dari kita kan. Buat mereka gini, kalau dia udah sibuk konten bro, dia nggak akan benerin ngurusin usaha. Oh, benar itu bro. Itu. Jadi orang out money-nya waktu gua tanya kenapa lu milih kita dibandingkan mereka, padahal kan followernya dia lebih gede dari gua. Gua bilang gitu. Karena menurut mereka orang yang sibuk konten, sibuk flexing segala macam ini kagak bisa kerja selain konten menurut mereka. Karena waktu mereka udah tersita habis ke situ. Betul. Jadi kalau gua taruh duit puluhan miliar, ratusan miliar buat mereka kelola, ya adanya gua donasi bro. Akan ya hilang begitu aja, gua akan rugi gitu menurut mereka. Gitu kan mereka juga berpikir gue bangun ini aja kan ada progres, ada proses yang harus gue lewatin, ya kan? Ya kayak tadi lu bilang, kalau lu bluffing mulu juga mereka tahu lah, mereka bisa lihat orang. Ibaratnya kita baru interview 10 orang, dia dari muda sampai umur gocap udah berapa ribu orang yang dia interview kan. Nah sekarang kan lu bisa lihat kan influencer apapun, ya bisa lah. Yang ibaratnya ujung-ujungnya nggak ada hasil, orang udah teriak. Gue udah beli kelasnya dia, gue udah ikut dia, gue udah invest ke dia, tapi ujungnya nggak ada hasil. Orang tuh teriak semua sekarang. Kenapa? Pencitraan itu zaman sekarang tuh makin gampang dengan adanya AI bro. Ya iya memang. Cuman kan balik lagi nih, cepat atau lambat, mau nggak mau, orang akan nemuin itu di offline bro. Betul. Yang tadi lu bilang, networking dan community itu sumber informasi. Yes. Ya kan? Dan semua data-data itu akan masuk di networking dan community. Betul. Jadi kita pun kayak gue kemarin tuh dapat informasi tentang A, B, C dan E segala macam itu dapat dari komunitas. Iya. Nah, cuman kan ada orang yang malas berinvestasi di community. Iya. Ngapain sih networking, beli membership, ngapain sih? Sebenarnya mereka tuh beli informasi. Betul. Tapi mindsetnya mereka adalah ngapain sih? Kalau gue bisa cek di Google sama AI, ngapain gue chat GPT aja. Nah, mereka lupa chat GPT dan Google nggak bisa kasih community. Betul. Itu loh, itu yang mereka nggak tahu. Gue sampai hari ini ya sama kayak lu lah. Kita masih rajin ikut seminar A, seminar B. Emang tujuannya kita nyari ilmu, yes cari ilmu. Tapi tujuan gue paling gede kita adalah kita cari network. Bener nggak? Karena network itu mahal banget kayak yang lu bilang tadi. Apalagi network berkualitas. Makanya kan tadi lu bilang, mungkin banyak match making di luar sana yang ibaratnya kita sebut biro jodoh lah ya. Banyak nggak yang buka? Banyak. Tapi masalahnya kualitas orang yang ngelisting bagus enggak? Nah, itu yang paling penting, bro. Bener nggak? Betul. Sama networking kalau lu cerita, wah, gue ikut komunitas bro, banyak banget. Apalagi yang gratisan ya, sorry to say. Itu networkingnya nggak bermutu kebanyakan. Karena yang masuk nggak ada sortiran tadi gue bilang kan. Otomatis yang ada di situ levelnya, ya mohon maaf ya mungkin banyak kan di bawah kita. Betul. Gitu loh. Nah, sedangkan mindset semua orang ikut networking mau ketemu sama siapa? Yang di atas kita. Akhirnya nggak pernah dapat bro. Karena lu masuknya ke tempat yang salah. Nah sama kayak yang tadi di Cindomatch-nya lu. Lu tadi bilang penghasilan di bawah UMR. Ya lu berarti kan kalau lu bilang saya nggak mau cari pasangan yang di bawah UMR, berarti udah masuk. Emang kagak ada orang yang penghasilan di bawah UMR, ya kan? Betul. Gitu. Jadi itulah kenapa menurut gue penting banget buat teman-teman yang lagi ngurusin
mau meniti karir, mau lagi membangun sebuah bisnis, jangan lupa investasi di network. Karena kita nggak pernah tahu kapan lu pakai networknya lu. Contoh kayak gua dulu kerja di Besi Tua, ya 2005, berarti udah 20 tahun yang lalu tuh. Gua nggak pernah ada kepikiran deh, bakal one day itu gua bakal masuk dunia sektor untuk jadi konstruksi. Tapi waktu gua maintain, menjaga, membangun relation network gua selama 20 tahun, today gua kepake, Rik. Gua bisa beli besi murah. Gua tahu kualitas besi yang bagus sama jelek. Gua tahu pricing besi kalau misalkan kemahalan atau kemurahan. Gua dapat dari mana? Network. Yang orang-orang kadang-kadang suka buang. Nah, justru kita bangun nih, jaga. Betul. Iya kan? Tapi banyak juga lah yang busuk juga, kita banyak lah ketemu lah, ya kagak beres-beres juga banyak gitu kan. Uang sekolah itu, bro. Iya, uang belajar lah itu. Nah, by the way nih, setelah lu bikin Cindomets, ada plan future nggak? Lu mau buka usaha apa lagi? Atau mungkin ada rencana ekspansi kemana gitu? So far bisnis gue tuh masih di otomotif, bro. Gue buka Cindomets ini kan gue udah bikinin sistem di mana gue nggak perlu ngurusin ibaratnya terus-menerus gitu loh. Kayak bengkel lah, gue bisa dibilang mungkin satu bengkel tuh nggak 1 bulan sekali gue datang. Jarang banget lah, karena sistemnya kan udah jalan gitu loh. Dan ke depan itu kita tuh lebih pengen ekspansi ke otomotif lagi sih. Apalagi kan sekarang mobil hybrid sama mobil EV kan cukup banyak kan. Nah, potensi itu di luar itu kita udah baca sih. Dan kita kan yang pertama bikin bengkel mobil hybrid dan EV di Indonesia. Oh, sebelum rame sekarang kita udah bikin 2 tahun lalu, bro. Oh, sebelum ibaratnya bengkel-bengkel mobil EV sama hybrid ini masuk ke Indo ya? Bengkel mobil EV tuh di Indonesia tuh dikit banget. Karena kenapa? Pabrikan mobil China itu berusaha sebanyak mungkin jual mobil. Bukan jaga maintain ya berarti ya? Beda sama cara orang Jepang kan. Nah, ketika mereka jual mobil kan mereka dapat cuan, bro. After service seperti apa? Whatever gitu loh. Pernah nggak dengar brand-brand yang udah masuk Indonesia kemudian 1 tahun 2 tahun exit? Yes, banyak. Mobil Cina lagi. Dan yang udah beli mobilnya nasibnya gimana? Harus cari orang yang pintar teknisnya, bisa nimbal kan? Itu kan mirip seperti kasusnya motor Cina nggak sih? Ya, bisa bilang seperti itu. Motor Cina tapi spare partnya pakai Jepang ya kan? Terakhir kan begitu kan? Karena lu mau cari spare partnya udah nggak ada. Ya lu kanibal loh. Nah pertanyaannya kan si teknisi ini bisa nggak? Kalau nggak bisa lu jadi rongsok kan? Dan di Indonesia bisa dibilang otomotif future-nya masih bagus sih. Tau nggak kenapa, bro? Otomotif bengkel masih bagus. Jalanan Indonesia bisa dibilang yang bagus itu nggak banyak. Oh iya, jalan raya lah. Apalagi kita bilang musim banjir kan sekarang kan. Itu udah kelihatan. Nggak usah ngomong banyak lah, tol deh kita ngomong. Kita tiap kali naik bayar tol. Untung tol itu nggak sedikit loh. Tapi nyiapin jalan yang proper ketika hujan nggak bolong-bolong itu kan bisa dibilang nggak banyak, bro. Iya. Ya kan. Nah, kondisi jalan raya, kondisi lingkungan dan lain-lain, ya itu faktor sih kenapa bisnis otomotif masih bagus. Ya banyak yang service baik kan minimal. Apalagi kalau kayak banjir sekarang yang kelelep, yang bla 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 itu mampir ke tempat kita lumayan banyak sih. Oh berarti mereka kalau kayak gitu masuk ke lu cleaning dong ya jatuh ya? Beberapa part elektroniknya kan karena konslet, bro, kena air. Ya ada perbaikan juga. Jadi. Nah, gua baru inget nih. Lu kan ada bisnis anti karat kan ya kalau nggak salah ya? Anti karat. Nah itu berarti kalau misalkan mereka kayak kasus sekarang ini. Gimana tuh? Apakah misalkan mereka kerendam nih, anggap mereka jadi korban banjir ya kan? Karena gue nggak tahu juga dia tinggal di mana kan. Anggaplah dia kena korban banjir nih, dia udah pakai si apa? Raspro ya. Nah, terus lama-lama kan akan ngelupas nggak tuh CT kalau di Raspro? Kalau kerendam lama begitu? Bedanya kita. Pasti air laut kan banyak. Bedanya kita sama orang lain. Orang lain tuh garansi cuma setahun, bro. Kita 8 tahun. Garansi dari si cat anti karatnya itu. Oh berarti artinya kalau dia amit-amit ya, kita nggak tahu nih kerendamnya air apa kan, kita juga nggak ngerti kan. Anggaplah dia kekelupas gitu, atau ada mungkin kena gesekan barang lewat atau apa kan, akhirnya baret. Awalnya karatan lagi. Baret, karatan bla gitu loh. Kita ada alat namanya Rustbuster. Itu kayak laser, itu bisa buang karat itu cepet banget lah gitu loh. Oke, jadi berarti kalau misalkan kayak gitu dia masih di 8 tahun garansi itu, sebenarnya mereka tinggal balik lagi dong ke bengkel lu, tinggal klaim. Itulah yang tadi lu bilang service. Ketika service lu bagus, orang lain tahu, orang lain ingat, dia bawa temen-temennya, bro.
Iya, iya. Karena kalau misalnya gua 10 tahun yang lalu bengkel cuma satu, ya, servis gua sampah gitu. Orang balik gak? Nggak balik. Enggak lah, Bro. nggak bakal jadi 48 kan? Ya, nah balik gua lagi yang tadi gua bilang integritas itu dibangun pelan-pelan. Iya. Lah, Tapi sekarang- ajarnya bentar, bro. Iya, kalau bisa kita bilang orang-orang yang ibaratnya bisnis udah puluhan tahun kayak kita, itu kan mau flexing gampang banget, bro. Oh, iya dong. Ya kan? Source-nya udah ada. Iya, ada waktunya juga, ada apanya. Tapi kan mereka memilih tidak untuk flexing. Nah, iya, karena sibuk bro, bangun bisnis bro. Ya, nah jadi orang-orang yang flexing itu ada tujuannya. Iya, kita nggak tahu lah apalah. Iya. Ya, sama lah kayak sekarang kalau orang, kadang-kadang gue juga suka bingung gini. Banyak juga yang dia masuk ke gue ya, ini kan. Biasanya orang pasti yang namanya komparisasi itu udah pasti dong. Betul. Apa sih bedanya lu A sama si B? Nah, kan pasti begitu sama. Nah, kalau buat gue pribadi gini, karena memang di level yang gue nggak butuh pengakuan itu. Jadi gue nggak peduli. Jadi sometimes banyak yang masuk itu DM kayak gini. Kok emang kosan lu udah berapa? Ada di mana aja? Kayak apa? Gue totalis sih sebenarnya males banget lah bahas-bahas kayak gitu. Kenapa? Karena buat gue pertama nggak penting. Yang kedua, lu mau melihat portofolio gue, belum tentu lu bisa bangun kayak gue. Karena pertama, gue sudah melewati waktu yang cukup panjang. Yeah. Kecuali bapak lu sultan, beda Yes. lagi ya. Jadi kayak contoh, misalkan kita bangun satu gedung, 10M, 20M, terus lu baru starting, lu nggak mungkin bangun 10M, 20M. Betul. Pertama mental lu nggak kuat, kedua nyali lu juga kagak ada. Yeah. Yang ketiga modal lu pasti nggak ada, Betul. kecuali bapak lu sultan ya. Nah, otomatis ini 3 hal ini bikin lu nggak bakal bisa bikin portfolio kayak gua. Iya. Gitu. Nah, gue bisa bangun gedung yang gede-gede, satu gedung 80 kamar, 100 kamar. Itu kan bukan baru 1-2 tahun, bro. Yes. Dari 2017 bangun 16 kamar sampai akhirnya gede. Iya. Ada proses yang dilewatin. Sama kayak lu bangun bengkel dulu cuma satu ruko, Iya. sekarang jadi berapa ruko. Kita kan juga ada mental, lu sewa ruko laku kagak, ada yang parkir nggak mobilnya. Iya. Kan mikir. Betul. Itu kan semua jam terbang Iya. sama pengalaman, ya kan? Kenapa kita yakin bisa buka satu gedung gede banyak-banyak kamar? Karena kita yakin bisa keisi semua. Kenapa bisa keisi semua? Ya karena udah pengalamannya, Iya, betul. gitu kan. Balik lagi sama servis tadi kan. Yes. Si anak kos ini keluar, temennya mau ngekos, direkomendasi lah kosan kita. Kayak Iya. bengkel lu tadi. Iya. Ini aja udah ngekos di sini aja, servisnya bagus, bla bla bla. Akhirnya kita dapat lagi lead terus Iya. seperti itu. Nah, orang-orang yang sekarang banyak DM seperti itu, gue males ngeladenin. Ya bukan karena kita nggak bisa flexing tadi lu bilang. Cuman buat apa bro meyakinkan orang yang kagak percaya sama lu, capek. Iya. Bener gak? Buat apa gitu kan? Gitu. Capek banget gitu kan, seperti itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah, lu ada rencana nggak sih bikin kayak public spare part buat si Domo itu? Belum. Belum. Karena gue melihat dari Coca-Cola, bro. Coca-Cola. gitu. Iya, Kenapa? mereka fokus ke distribusi aja, productionnya lempar aja lah gitu loh. Oke, berarti Iya. lu lebih ke arah sekarang kayak kalau kita cerita di bisnis kuliner ataupun Betul. mungkin kayak parfum lah ya, kita cerita. Lu berarti cuman kayak ke pabrik ingredients-nya doang gitu lah. Iya. Saya mau bikin ini speknya seperti Betul, ini, betul. bahan bakunya ini, grade-nya Iya. seperti ini gitu ya. Betul. Karena dunia production sama dunia distribusi itu beda banget. Ya beda dong. Kenapa gue buka bengkel? Sebenarnya simple, bro. Gue buka bengkel tuh karena buka bengkel tuh paling sulit yang dilakukan sama semua orang. Kok bisa, kenapa tuh? Karena kalau misalnya lu buka pabrik, lu punya modal 5M, 10M, lu tinggal ambil knowledge dari China, lu buka, beres kan, pabrik lu jalan kan. Yes. Tapi lu jual kemana? Benar. Tapi Karena kalau misalnya gua buka bengkel, kenapa? Gua bikin titik distribusinya dulu. Ngurusin bengkel tuh sulit karena tempatnya perlu kita bikin, training mekaniknya, nyari customernya, bla bla, sehingga bengkel kita itu dipastikan bisa berjalan dengan baik gitu. problem nih, kebetulan kan gue punya paman punya bengkel juga, tapi Yes. udah nggak main di situ lah sekarang. Cuma main di spare part. Problemnya adalah orang di mekanik kalau di bengkel. Betul. Udah jago, kabur, kalau nggak buka sendiri. Ya, itu umum lah bro, karena mereka mau hidup yang lebih baik kan, umum lah gitu loh. betul. Nah, itu problem solving tuh di lo ya. Nah, Problem terus solving. kedua adalah memang banyak orang bisa bikin produk kagak bisa jual bro. Nah, itu umum juga tuh. Iya. Orang banyak bisa import, tapi sampai Indonesia ini kok di marketplace marginnya cuma tipis doang. Gue Banding jual kemana harga. gitu loh. Banding Iya. harga ya. Kalau kan makanya sekarang banyak di marketplace itu kan
affiliate seller, ya kan? Kenapa? Iya. Karena mereka sebenarnya punya produk bisa jualan. Betul. Nah, tapi banyak orang bisa jualan nggak punya produk. Iya. Matching lah di situ, ya kan? Nah, kalau lu mau lihat bisnis apa yang bagus ke depan itu simple, bro. Hmm. Lu ke China aja, lihat lagi trennya seperti apa, profitnya bagus apa enggak. Udah lu bawa ke Indonesia. Karena di sana lebih cepat 15 sampai 20 tahun, ya kan? Dan mereka kan trennya itu biasanya udah diuji coba di luar, bro. Iya. Amazon, eBay segala macam. Betul. Di zaman gue main online kan kita ngimport barang di Cina, jual ke sono. Kita Yes. lihat permintaan di sono apa, kita cari barang Yes. similar produknya dari si China ini. Betul. Habis itu kita jual di sono tuh. Iya. Selisih profit antara yuan dengan dolar kan. Ya, nah kalau misalnya lu lagi mau cari bisnis yang cukup oke, ibaratnya future-nya bagus ya, nggak ada salahnya lu main ke Jepang juga. Jepang sih, gue yang cukup kaget waktu gue kemarin pas ke Jepang adalah di industri gue masalah Hmm. PBG, bro. Gimana Jepang tuh, bro? itu PBG-nya kagak ada, bro, anjir. Gedungnya itu langsung mepet sampai ke trotoar. Kalau lu perhatiin, bener nggak? Nggak ada tuh cerita harus Space-nya. mundur 5 meter depan, mundur 5 meter belakang, Yes. kanan kiri mundur lagi 2 meter, nggak ada, bro. Itu Iya. cuma ada di Indo. Hmm. Jadi artinya apa? Pemanfaatan space di situ itu sangat Optimal diperhatikan. banget. Tapi kalau kita cerita di Jepang, terus parkirannya gimana? Mereka tuh udah disediain parking, Ya, gitu. Parkingnya itu udah ada yang kelola. Yang kelola kebanyakan pemerintah. betul. Swasta juga ada, tapi kebanyakan dikelola sama si pemerintah. Yes. Artinya apa? Si pemerintah dengan lahan-lahan space dia yang kosong tadi, dia dapat duit revenue dari situ. Yes. Parkir-parkir dari si rumah maupun apartemen yang ada di sekitar sana. Betul. Nah, kalau kita cerita di Indonesia, banyak regulasi. Kalau kita tanya, Pak, kenapa GSB kita harus mundur banyak? Ya supaya nanti kalau mobil pemadam bisa lewat, katanya. Lah, di Jepang mepet, mobil pemadam bisa lewat. juga. Nah, artinya apa? Itu bukan permasalahannya. Permasalahannya adalah bagaimana memetakan si tata kota ini dan Iya. pembagiannya. Kalau menurut gua ini, gua nggak tahu sih udah ada study tour di Jepang atau belum ya orang kita. Tapi maksud gua harusnya ini jadi suatu pembelajaran. Ya. Karena di Jepang, gua kemarin itu sempat nginep ya di salah satu hotel ya. Gua kan karena gua main di properti, gua suka kepo tuh biasanya kalau keluar kayak waktu gua ke Aussie, ke New Zealand, gua tuh suka ngeliat permainan properti sewa di situ berapa duit sih income-nya. Yes. Terus berapa sih modalnya, gue tuh suka komparasi kan. Nah, di Jepang yang gue cukup kaget adalah mereka bisa loh kasih PBG izin buat luas tanah yang cuma lebarnya 5, ke belakangnya 28 lantai. Di Indonesia nggak bisa, bro. Iya, betul. Nggak bisa di Indo. Padahal orang Indo bisa bikin, bro. Iya. Cuman izinnya kagak keluar. Iya. Nah, kalau lu mau lihat soal bangunan-bangunan, lu main ke Chongqing deh. Iya. Itu bisa dibilang di mana aja mereka bisa bangun. Iya, maksud gue itu gila banget ya. Yes. Maksud gue berarti harus ada sesuatu hal yang kita revisi di sini, kita upgrade lah ya, Yes. sesuai dengan kondisi sekarang. Yes. Mungkin dulu dengan seperti itu bener lah. Lu bayangin aja kemarin juga kita sempat lihat di sosmed kan bagaimana mereka memanfaatkan drone untuk mematikan kebakaran. Betul. Mungkin kalau dulu lu butuh space bener karena orang nggak punya drone ya. Ya. 10-20 tahun lalu orang kagak kenal drone, teknologinya nggak ada. Nah, dengan adanya teknologi perkembangan ini harusnya kita nyesuaiin. Betul. Makanya gue juga memahami waktu tim HRD gue kesulitan rekrutmen di tim. Salah satu penyebabnya adalah kita disungguhin modul dari tahun 90 sampai 2025, ya kan, nggak diupdate. Nah, begitu dia masuk realiti kerja, nggak siap, Bingung. dia bingung. Karena yang dipelajarin udah jadul, bro. Ya. Dia begitu masuk, apalagi kalau orangnya nggak bisa adaptasi, mati. Nah, makanya untuk generasi sekarang ini, kalau gua sih menyarankan untuk praktek sebanyak mungkin. Karena kalau misalnya dia cuma yang kayak lo bilang tadi ya, ilmunya udah ilmu jadul, dia cuma pelajarin itu doang, tapi praktek lapangannya minim, akibatnya apa? Dia orangnya sulit beradaptasi. Yes, ketinggalan kan? Ya, ketika di lapangan, begitu dites, kerja di satu perusahaan, dia bingung lah, ini mulai dari mana gitu loh. Apalagi sekarang nyari informasi kan gampang banget, bro. Tapi kembali lagi, nggak semua orang mau praktek lapangan. Iya bener sih. Itu yang susah sih. Itu yang Iya. susah. Makanya kan kalau sekarang itu orang, apalagi dengan sosial media yang semua orang gampang aksesnya. Yes. Banyak nih yang paling ngeselin adalah gini. Ini gue juga pernah komplain ya di sosmed. Entah kenapa, tapi it's okay sih ya, karena orang punya pilihan kan. Orang lebih banyak ngedengerin
influencer yang agak punya properti cost, bro. Lucu ya. Lucu kan? Nah, Iya. dan orang ini bahas tentang ROI, balik modal, dan lain-lain, revenue. Yes. Gini loh, kita logik aja kalau di kita kan gini, kita kalau mau masuk satu industri, kita belajar sama orang yang udah jalan, bener kan? Betul. Iya dong. Iya. Sekarang bagaimana dia bisa mengetahui kalau dia nggak punya? Iya. Walaupun orang bilang, kan nggak mesti pelatih itu jago main bola. Bener, tapi dia setiap hari main tuh di Iya. situ. Nah, kalau Gitu dulu loh. sama seperti kayak cerita zaman kita, bro. Coach bisnis banyak, tapi nggak punya bisnis. Ya Yes. kan? Mereka bilang, kenapa gue mesti ngajarin ilmu kedokteran dan gue mesti ambil gelar dokter gitu loh? Kan gue bisa ngerti kedokteran, gue bisa belajarin, gue bisa ngajarin secara otodidak. Kan bisa dibilang semuanya itu kan ada proses pembelajarannya lah. Nggak mungkin dia ibaratnya nggak kuliah kedokteran, tapi tiba-tiba bisa ngajar cara orang jadi dokter. Itu kan bisa dibilang dia maunya instan-instan aja, bro. Itu yang justru malah membahayakan generasi sekarang, bro. Yes. Karena mereka kan mengikuti panutannya mereka nih. Iya. Hasil informasi yang mereka dapat kan ngaco. Yes. Nah, waktu mereka praktek, akhirnya mereka nggak siap, stres. Makanya Iya. tingkat yang halusinasi bundir itu sekarang jauh lebih tinggi dari kita. Kalau betul. orang-orang generasi kita itu udah dipapar dari kecil, ditempa mentalnya Tahan banting. tahan banting. Iya. Kalau orang sekarang dia udahlah pasrah lah, udahlah. Gua belum mencoba, gua baru mau mencoba, gua sudah mencoba. Itu bisa dibilang semangatnya beda-beda, bro. Iya. Begitu udah mencoba, gagal, ya sudahlah. Gua udah mencoba, gua nggak akan mencoba lagi. Kita dulu mana bisa, bro. Iya. Gagal ya coba lagi. Bahkan kita dulu bayar uang sekolahnya sendiri. Ya Iya. kan? Kalau zaman sekarang anak-anak kan udah bisa dibilang uang sekolah udah dibayarin. Iya. Uang untuk bikin project udah dibayarin juga. Dan gagal bisa dibilang udahlah, gua udah mencoba gitu loh. Jadi beda sih, beda generasi, beda orang. Iya, makanya saat ini ya buat teman-teman yang mungkin jadi influencer juga, kalau bisa ngedukasi sesuai lah sama kapasitas dan capability-nya lah. Ya. Jangan terlalu over juga. Kasihan, gua kemarin tuh lihat beberapa kali banyak orang korban investasi karena ngikutin influencer. Itu kasihan banget sebenarnya sih. Nah, kalau harapan gua pribadi sih mudah-mudahan Indonesia seperti China, bro. Orang-orang influencer itu mesti punya latar belakang pendidikan atau pengalaman yang cukup baru mereka berhak menjadi influencer. Itu yang pertama ya. Oke. Yang kedua adalah kalau misalnya mereka menjadi influencer dengan konten-konten flexing itu di-ban. Langsung di-ban gitu loh. Nah, di China kan cukup ketat kan. Tapi di Indonesia kan pelan-pelan kan mulai bergeser. Ketika korbannya banyak, melaporkan, baru kemudian dia ditandain gitu kan. Iya. Itu kan bisa dibilang udah telat. Iya, udah jadi korban. Iya. Oke. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya kalian mau belajar sesuatu, ya belajar dulu lah, langsung praktek gitu loh. Jangan cuma dengar teori-teori doang gitu. Iya. Makanya kan kadang ada orang bilang seperti ini, bro. Ya ini adalah biaya uang buat uji coba, Tuh. error ya kan. Prototype. Kalau lu nggak ngecoba, lu nggak tahu hasilnya, nggak ada yang bisa lu improvisasi. Iya. Karena lu udah coba, lu praktekin, lu tahu bisa berhasil gitu loh. Yes. Oke lah, gua rasa itu aja. Ada pesan terakhir nggak, bro, buat anak-anak generasi muda nih yang mau cepet kaya? Pesan gua sih realistis aja lah jadi orang gitu. Nggak usah ngeliat hidup orang seperti apa, tiba-tiba lu pengen dan tiba-tiba hidup lu bisa berubah gitu loh. Realistis. Oke, thank you. Sampai jumpa sobatku di episode berikutnya. See you. Chill semua. Invest your money, not your time. Your business cost. Invest your money, not your time.